Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Langsung saja ke halaman berikutnya. Sini outline. Di sini berbagai penjelasan yang akan kita jelaskan, dimulai dari pengenalan IP address dan subnetting, IP public, IP private, class full dan class addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, dan Internet Protocol versi 6 delivery type, serta konsep switch dan router. Langsung saja ke halaman pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika sebuah perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wireless atau wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP. Contohnya dari sini, VPC1 ber-IP 192.168.1.1 dan VPC2 di sini ber-IP 192.168.1.2. Lanjut, subnetting. Tentang subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk mencegah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP kelas maupun A, B, ataupun C yang sudah diatur. Lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya tentang IP address private dan IP address publik. Apa itu IP address publik? Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain-lainnya di browser manapun yang kalian punya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Lanjut, alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dan dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan suatu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Lanjut, tentang IP address class full dan classless. Class full addressing, pengalamatan IP berdasarkan kelas. Sementara classless addressing, pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Di sini ada kelas-kelasnya, dimulai dari kelas A. Kelas A dimulai dari IP 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan kelas B dimulai dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan kelas C sini dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Dan default subnet max untuk kelas A yaitu 255.0.0.0 dan default subnet max untuk kelas B yaitu 255.255.0.0. Jadi bertambah 1 255 nya. Untuk kelas C sama, ditambah 1 yaitu 255, 255, 255 dan nolnya sisa 1. Lanjut. Kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet max, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan, studi kasusnya, prefix yang sesuai bisa dikorek 60 host, subnet max 150 host, IP broadcast ya IP broadcast ini 192.168.10.43/26.
Lanjut. Information. Network ID identitas suatu kelompok IP subnet. Broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam satu kelompok. Contohnya di sini. Network dengan IP 192.168.1.0/24 disandingkan dengan semua host broadcast dengan IP 192.168.1.255. Host di sini ber-IP 192.168.100.1 sampai dengan 192.168.1.254. Lanjut. Konsep blok subnet. Di sini ada IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling berkomunikasi, saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu subnet. Nah, contohnya ada di sini. Lanjut. Internet Protocol versi 6 delivery type. Di sini ada unicast one-to-one communication, ada multicast one-to-many communication, broadcast one-to-all communication. Jadi di sini ada unicast one-to-one, jadi hanya satu ke satu, sementara multicast dari satu ke banyak, mungkin beberapa. Nah, sedangkan untuk broadcast ini one to all communication, jadi satu untuk semua komunikasi, berarti begitu. Dan contohnya juga ada di sini di bawah ini. Lanjut saja. Konsep switch dan router. Pertama ada switch mengoneksikan perangkat yang satu network saja. Router mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi untuk si switch ini hanya bisa mengoneksikan perangkat yang satu network, satu jaringan, sementara router mengoneksikan perangkat yang bisa berbeda jaringan atau network. Lanjut. Sepertinya videonya sudah selesai. Sampai di sini aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.